Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa hari ini dengan Renungan Suara Gembala. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan yang Engkau nyatakan dan Engkau curahkan kepada setiap kami umat-Mu sampai hari ini. Layakkanlah dan izinkanlah kami untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan juga menjadi cahaya terang dalam perjalanan kami di dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah anugerahnya dari kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tuhan berkarya menyatakan anugerah dan kasih setianya jika kita taat menurut kepada setiap firman Tuhan dan kepada setiap kehendak Tuhan. Yang pertama, Tuhan pasti mengampuni. Karena kita manusia berdosa, sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmisi dan juga merah seperti kain kesumba. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Diawali oleh Adam manusia pertama dan juga Hawa istrinya. Akhirnya semua manusia ada di dalam kuasa dosa. Oleh karena itu Allah berkarya mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita jika kita mau mengakui dan bertobat di hadapannya. Kemudian yang kedua, Tuhan pasti menyucikan hidup kita dari yang warnanya merah seperti kain kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kematian Kristus di atas kayu salib itu karyanya yang sempurna untuk mengampuni setiap dosa umat manusia. Oleh karena itu bersyukurlah di hadapannya, jangan mengulangi dosa yang sama, jangan melakukan pelanggaran dan juga menentang kehendak Tuhan. Bertobatlah dan hiduplah dalam kehidupan yang baru, karena kita telah disucikan dan menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau kita taat, kita akan menikmati berkat Tuhan, karena Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya. Jadi kita menikmati apa yang baik dari Tuhan, menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sejak kita lahir, kemudian kita menjalani kehidupan ini sampai tua, tiba saatnya ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Penyertaan Tuhan itu akan selalu kita rasakan dan selalu kita nikmati. Setiap keperluan dalam hidup kita, Tuhan sanggup menyediakan. Sekali lagi karena Ia yang memberikan nyawa kehidupan, Ia yang memelihara juga hidup kita. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Yang pertama, akuilah dosamu dan bertobatlah di hadapan Tuhan. Dengarlah dan taatilah setiap firman dan kehendak Tuhan. Juga rendahkanlah dirimu di hadapannya. Berlututlah, sujudlah, menyembah Dia. Muliakanlah Tuhan bukan hanya dengan bibirmu, tetapi juga dengan segenap hati, hidup, dan perbuatanmu, supaya hidup yang telah diperbarui melalui karya Kristus itu mempermuliakan nama Tuhan dari seluruh aspek potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Gunakan tubuhmu untuk melayani Tuhan. Apabila kita mendengar dan taat kepada firman-Nya, Ia akan mengampuni, menyucikan, dan juga memberkati hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan tidak memperhitungkan segala dosa dan kesalahan kami. Seperti kain kirmisi yang berwarna merah akan diubahkan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba akan diubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Engkau menyucikan hidup kami. Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan bahkan Engkau melayakkan kami untuk menikmati berkat-berkat
yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami, didiklah kami, tegurlah kami, dan bentuklah kami untuk menghargai dan menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan tidak berbuat dosa lagi, dengan bertobat dan meninggalkan kehidupan kami yang lama. Hari ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang percaya supaya mereka mengerti bagaimana begitu besar kasih Allah yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan memberkati hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ingin menggunakan kehidupan kami ini untuk menyukakan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.